Baik, selamat sore, sobat-sobat PHR sekalian. Ketemu lagi sekarang kembali lagi di OETD Rokan, obrolan of the day WK Rokan di episode 5 kali ini ya. Berarti sudah 5 episode kita menjalankan obrolan of the day di WK Rokan. Kali ini topiknya menarik banget. Judulnya itu dari 1 tumbuh 1000. Memupuk semangat kewirausahaan. Oke, jadi salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Saya lihat sudah mulai berdatangan para sobat-sobat PHR sekalian. Mas Fadil Furkan, selamat datang. Selamat bergabung. Dan sekali lagi untuk episode kelima kali ini kita akan membahas tentang tips-tips berwirausaha. Dan kita juga akan berbagi program social performance yang dimiliki oleh PHR. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Michael, John Michael, biasa dipanggil Michael atau Mike. Saat ini saya bekerja di PHR sebagai senior analis di OIHS, bagian safety. Dan hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat inspiratif. Jadi ada satu dari PHR, yang satu lagi dari Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Lembaga Adat Melayu Riau. Nih, saya mau coba lihat dulu ya, sapa-sapa semua yang udah bergabung. Mungkin bisa di komen, kita lihat siapa yang paling jauh ya. Boleh di komen lokasinya ada di mana aja nih, rekan-rekan sobat-sobat PHR sekalian. Ada Bang Ronel Raders, selamat datang Bang Ronel. Kemudian ada Samawati, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ataupun teman-teman sobat-sobat PHR yang datang untuk bergabung. Wow, ada Tika Misu dari Sidoarjo dan Dea Roriza dari Jakarta. Wow, jauh-jauh juga ya. Semoga kapan-kapan bisa datang secara langsung dan melihat kita yang di WK Rokan. Dan juga nanti tentunya mendapatkan informasi yang sangat-sangat baik. Dan juga ada dari Semarang juga ya, Jakarta, Palembang, Ansya dari Palembang, luar biasa. Ada yang dari Rokan Hilir. Oke, semuanya selamat datang sobat-sobat PHR. Pantengin terus kita di obrolan of the day WK Rokan. Nanti di akhir acara kita akan buka tanya jawab, dan untuk 5 pertanyaan terbaik kita akan berikan hadiah. Jadi stay tune terus ya di OOTD kita di episode kelima ini. 5 pertanyaan terbaik akan kita kasih voucher link aja yang masing-masing bernilai 100.000. Jadi pemenang silahkan nanti jika pertanyaannya terpilih untuk kontak melalui DM ya ke Instagram PHR supaya pengaturan selanjutnya. Oke, baik. Rekan-rekan dan sobat-sobat PHR sekalian, kita akan mulai invite dan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Untuk itu supaya nanti enak ngobrol-ngobrolnya, saya matiin dulu ya kolom komen kita ya, sebentar. Oke. Saya mau invite dulu. Ini narasumber kita yang pertama ini dari PHR, namanya Mbak Winda Damelia. Jadi Mbak Winda ini adalah senior analis dari social performance, senior analis social performance dari PHR. Oke, dan narasumber Zawati ini dari Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Lembaga Adat Melayu Riau. Kita coba invite dulu Mbak Winda. Hai Mbak Winda, selamat sore, apa kabar? Halo Mas Mike, selamat sore, apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat-sehat, senang sekali melihat Mbak Winda sore hari ini. Oke, Mbak Winda selamat datang. Ini topik kita sore hari ini menarik banget. Kita ingin kupas tuntas bagaimana program social performance yang ada di PHR. Tentunya nanti ada tips-tips juga bagaimana berwirausaha untuk sobat-sobat PHR yang mungkin sekarang
sedang cari inspirasi kali ya, bagaimana untuk memulai usaha. Namun sebelum ke sana, kita pengen kenalan dulu dong Mbak Winda. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana background-nya, pengalaman kerjanya di dunia migas, dan lain sebagainya. Silakan Mbak Winda. Baik, terima kasih Mas Mike. Waduh, saya senang banget nih diundang nih di acara obrolan of the day, episode 5 ya, kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Buat yang belum mengenal saya mungkin ya, nama saya Winda. Saya bekerja di PHR WK Rokan sebagai Senior Analyst of Performance. Tugas saya itu lebih kepada memastikan bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu dijalankan dengan baik, di mana di satu sisi program PJSL itu kita harapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi. Namun di sisi lain, program TJSL kita itu juga diharapkan bisa mendukung operasi dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, mengenai latar belakang pekerjaan saya, itu sebenarnya saya sudah join di operator yang lama itu dari tahun 2008 sebagai Government Relations Specialist, base-nya di Duri. Kemudian di tahun 2016 saya dipindah tugaskan ke Mumbai dan sudah mulai nih Mas menangani program PJSL hingga sekarang ini, dan kurang lebih masa kerja saya itu sekitar 13 tahun. Gitu Mas Mike. Wow, luar biasa. 13 tahun dan cukup lama juga kayaknya menangani tadi disebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, Ya. cukup menarik nih, TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu program seperti apa Mbak? Mungkin bisa di-share ke sobat-sobat PR sekalian. Ya, jadi TJSL ini mungkin hanya dikenal di kalangan tertentu saja ya Mas ya, karena biasanya yang kita kenal itu namanya CSR ya, CSR atau Oh, Corporate oke. Social Responsibility. Jadi sebenarnya CSR itu adalah bentuk dari kontribusi sosial perusahaan terhadap penerima manfaat atau masyarakat di wilayah operasi. Nah, khusus untuk PHR karena kita ini pasca alih kelola, maka sebenarnya komitmen kita itu adalah untuk melanjutkan apa saja yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh operator sebelumnya yang kita sebut sebagai best practices. Dan kedepannya kita tentunya akan menyesuaikan juga dengan kebutuhan operasi PHR dan juga bagaimana kebutuhan masyarakat ya yang ada di wilayah operasi. Nah, program TJSL ini itu dilaksanakan di 7 kabupaten kota di wilayah operasi PHR, di mana kita juga memiliki tema-tema nih Mas Mike. Jadi program TJSL kita itu ada beberapa tema yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan ada juga tanggap bencana gitu. Nah, nanti mungkin yang akan kita bicarakan ke depan itu lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Ya, luar biasa. Jadi memang kita yang beroperasi di wilayah Melayu Riau ini memang harus memberikan dampak gitu ya, harus turut memajukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar di mana kita beroperasi. Luar biasa, keren banget nih Mbak Winda. Tadi udah dimention juga terkait dengan salah satu yang namanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, betul ya? Pemberdayaan ekonomi Betul. masyarakat. Ini untuk yang bagian ini program-programnya apa aja Mbak Winda? Ya, jadi sebenarnya di bawah tema-tema itu ada beberapa kegiatan, turunannya ada beberapa kegiatan. Nah, khusus untuk yang pemberdayaan ekonomi, pasca alih kelola ini kita ada beberapa kegiatan. Jadi sebenarnya yang pertama itu ada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi ya Mas ya. Itu baru saja kita laksanakan minggu lalu, itu sudah kita luncurkan programnya. Kemudian kita juga mendukung baru-baru ini saja kemarin kita mendukung program pemerintah untuk menara vokasi namanya. Nah, selanjutnya ada lagi program pemberdayaan ekonomi yang khusus itu untuk UMKM. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tuntas ke depan ya. Selain itu ada satu lagi nih Mas, ada namanya program dukungan terhadap desa wisata di Riau. Nah, alhamdulillah nih kemarin malam itu binaan kita, desa binaan kita di Kabupaten di Kampar itu mendapatkan juara 2 kategori souvenir Wow. pada anugerah desa wisata. Langsung itu diadakan oleh Kemenparekraf, Mas. Wow, luar biasa. Mungkin sobat-sobat PR boleh tepuk tangan dulu. Jadi memang dampaknya cukup signifikan ya. Bahkan bisa menjadi lokasi wisata yang memang jadi pilihan sekarang kan ya. Karena Betul. sudah terekspos cukup luas gitu ya. Tadi Mbak Winda ada sebut terkait dengan UMKM gitu ya. Dulu waktu pertama kali program ini dimulai, berapa banyak UMKM yang kita bina, kemudian kita binanya dengan cara apa tuh Mbak Min?
Ya, jadi sebenarnya pembinaan UMKM ini sudah lama dilakukan. Jadi bukan Mhm. hanya sekali kelola saja ya, sudah banyak. Kurang lebih dulu itu kita sudah bina sekitar 300 atau 400 ya. Tapi khusus untuk yang akan kita bicarakan sekarang ini itu adalah di bawah binaannya yang kita sebut sebagai Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Melayu Riau. Nah, sedikit saya Oke. bercerita tentang sejarah program ini. Itu program ini sebenarnya diinisiasi oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Pada saat itu Lembaga Adat Melayu Riau menawarkan kerjasama pada kita untuk membangun sebuah sentra budaya dan ekonomi kreatif. Nah, itu yang mungkin kita singkat saja dengan gerai ya Mas, supaya nggak panjang nyebutnya. Nah, itu kita apa ya? Kita realisasikan itu pada awalnya dengan menandatangani MOU, gitu ya, menandatangani MOU di tahun 2020 di bulan Maret. Nah, alhamdulillah dengan segala dinamika, akhirnya di bulan Juli, tanggal 3 Juli tepatnya di tahun 2021, gerai ini diresmikan secara daring oleh Menteri Sandiaga Uno. Namun di tanggal 12 September, Menteri sendiri bisa datang dan hadir langsung ya untuk meninjau gitu. Nah, awalnya ini sebelum peresmian itu hanya sekitar kurang dari 50 binaannya sebenarnya yang memasarkan Oke. produk gerai tersebut gitu. Namun sekarang ini luar biasa Mas. Jadi sudah lebih dari 300 UMKM yang berpartisipasi untuk menjual produk-produk Wow. dengan Wow. berbagai jenis produk ya. Jadi mulai dari kuliner, mulai dari tria itu kerajinan tangan ya. Kemudian juga fashion. Fashion ini ada batik, Hmm. ada sontak. Nah, semuanya itu merupakan ciri khas dari setiap kabupaten yang ada di Riau ini. Jadi ada 12 Dan kabupaten. dan semuanya diakomodir melalui gerai tadi yang namanya gerai tadi ya Mbak Windanya. Wow, luar biasa Betul. sekali perkembangannya dari awal hingga sekarang bisa menjadi fasilitator ya kita bilang Ya, terhadap usaha-usaha dari wilayah Riau dan sekitarnya. Kalau untuk betul. kita sendiri nih Mbak Winda, dari mitra binaan PHR itu ada berapa banyak Mbak Winda sekarang? Kalau kita gabung ya dengan yang di gerai UMKM itu bisa sekitar 1.000 Mas. Uh, Karena dari dulu ya wow. kita tuh sebenarnya 10 tahun terakhir itu memang kita fokus kita pada UMKM dan juga seperti yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya sudah banyak yang kita bina. Cuma yang memang benar-benar sekarang terintegrasi dan di apa namanya menjadi binaan dari gerai itu memang hanya 300 lebih. Tapi kalau kita total hanya sekitar 1.000. Wow, 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 keren banget nih. Jadi memang sangat jalan sekali ya program yang kita buat, yang PHR lakukan untuk membina UMKM, membina usaha-usaha yang ada di sekitar operasi kita, sehingga sekarang banyak yang bisa berjalan dengan mandiri gitu ya. Nah, tadi kan kita Ya, udah cerita-cerita dari sudut pandangnya PHR nih ya. Nah, sekarang kita akan undang satu lagi narasumber, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kali ini langsung nih orangnya, Ibu Wan Irzawati. Jadi, saya akan coba invite dulu nih Ibu Wan. Jadi, Ibu Wan ini dia akan menyampaikan secara langsung tentang bagaimana pengalamannya di gerai tadi Mbak Winda sampaikan. Oke, Bu Wan, kita akan invite Galeri Lam Riau. Oke, semoga akan bisa bergabung dengan kita segera. Jadi, Bu Wan ini adalah pengelola dari Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Mayes. Selamat sore, Bu Wan, apa kabar? Selamat sore, Mas Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga Bu Wan sehat-sehat. Senang sekali melihat Bu Wan di sore hari ini dan bisa berbagi ke sobat-sobat PR sekalian ya. Bu Wan, di mana sekarang nih Bu Wan? Kayaknya menarik sekali nih backgroundnya. Waduh, ini sekarang kita langsung ya di tempatnya Sentra Budaya Ekonomi Kreatif Budaya Melayu Riau. Oke, berarti di gerai ya, Bu Wan ya. Iya. Oke, keren, keren banget Bu Wan. Sebelum kita ke gerai nih Bu Wan, kita akan bicara-bicara mengenai Bu Wan dulu nih. Mungkin bisa kasih pengalaman nggak Bu Wan? Bagaimana pengalaman Ibu dalam berwirausaha? Oke, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wan Irzawati.
Saya ibu dari 3 orang anak. Oke, saya itu ibu saya ya tepatnya dari dulu itu sejak tahun 1968. Beliau adalah seorang usaha songket. Oke. Jadi ya, jadi kami dari kecil sudah terbiasa membantu beliau. Saya sampai SD dan SMP. SMP itu saya sempat-sempatnya kalau berangkat dari rumah itu ke sekolah bawa titipan mama itu tuh untuk antar ke rumah si Anu, bawa songket 1 gitu. Itu pakai sepeda loh Mas Mike. Wah. Jarak dari rumah saya ke sekolah itu lebih kurang 9 kiloan. Wow, wow. Jadi sambil belajar, sambil sekolah, kemudian sambil jualan gitu Bu Wan ya. Ini Membawa titipan ya, membawa titipan. oke. Karena kan kalau zaman dulu kan belum seperti sekarang ya, songket itu Hmm. suatu hal yang dikenal gitu kan. Jadi kita masih door to door sistem penawarannya. Oke, keren banget. Berarti dari kecil sudah dipupuk jiwa wirausaha ya. Ya, jadi jiwa wirausahanya sangat tinggi sekali, luar biasa keren, Bu Wan. Dan sekarang kita masuk nih Bu Wan ke Sentra Budaya Ekonomi Kreatif Melayu Riau. Ini panjang, kita singkatnya namanya Gerai ya, Mbak Winda ya. Jadi ya, mungkin bisa cerita nggak Bu Wan, gimana awalnya kita membentuk Gerai ini Bu Wan? Itu awalnya ini kan saya kan sebagai profesionalnya sebagai seorang pelaku usaha songket ya ke Lembaga Adat Melayu Riau yang diketuai oleh Datuk Seri Syahril Abu Bakar. Jadi dari LAMR sendiri ada kegiatan gitu, itu pesan songket dengan kita secara profesionalnya. Lama kelamaan saya akhirnya ditawarkan untuk bergabung di kepengurusan dan saya dimasukkan dalam bidang ekonomi waktu itu. Setelah sekian tahun berjalan, saya dinaikkan lagi posisi saya di bidang bendahara. Sekarang saya di bendahara posisinya, dan setelah itu pada saat gedung LAM ini, gedung gerai ini dibangun, saya ditawarkan untuk mengelola gerai ini. Wih, keren. Berarti memang dulunya dari pengusaha, kemudian diajak bergabung, dan sekarang jadi pengelola gerai ya Bu ya. Luar biasa. Eh, dari awal gitu ya, dari awal kecil mungkin ya, Bu Wan ya, dari kecil sehingga sekarang growing jadi sangat besar. Bahkan saya ada dengar-dengar ini nih, dengar-dengar berita sekarang sudah jadi destinasi wisata gitu ya. Jadi kalau orang-orang ke Riau main-main ke Gerai ya Bu Wan ya. Benar. Dan sampai-sampai katanya ini ya, Bu Risma ya, Menteri Sosial juga ikut main-main dan belanja di sana ya Bu Wan ya. Banyak-banyak ya. Yang baru-baru ini juga Menteri Erick Thohir ya, BUMN juga ke sini gitu. Ini barusan hari ini itu tim darinya Pak Lanyala ya datang yang siang ini Oke. rombongan. Oke, jadi sobat-sobat PR jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah. Kalau orang-orang dengan nama-nama yang sudah cukup kita kenal aja udah mampir ke Gerai, nanti di akhir kita ada tour sedikit lah Bu ya, mungkin lihat-lihat Gerai nanti di akhir ya. Dan juga kita beritahu tempatnya di mana, supaya teman-teman begitu habis dari OOTD ini langsung bisa search di Google, cari alamatnya, kemudian langsung bisa menuju ke sana ya. Oke, kita balik ke Mbak Winda lagi nih Mbak Winda. Tadi kan Bu Wan cerita bagaimana inilah yang mengelola dan membuat gerai ini menjadi seperti sekarang, luar biasanya. Di mana kontribusi kita? Bagaimana bentuk support kita terhadap sentra budaya dan ekonomi kreatif LAMR ini atau gerai ini, Mbak Winda? Ya, Mas Mike. Jadi bentuk kontribusi kita layaknya program TJSL yang lain itu adalah kita lebih penekanannya pada peningkatan kualitas SDM tentunya gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita mensupport infrastruktur maupun penyediaan peralatan. Nah, khusus untuk yang sentra ini demikian juga gitu ya. Jadi pada awalnya memang konsepnya kita membangun gedung untuk memasarkan produk. Jadi kita ingin di gedung itu ada perwakilan produk-produk dari 12 kabupaten kota ya, UMKM-nya. Namun bagaimana kita menunjang pemasarannya, penjualannya, tentunya kita perlu juga peralatan ya, peralatan penunjang. Jadi kan kalau nggak salah Ibu Irza juga udah sampaikan bahwa ada beberapa produk peralatan penunjang gitu ya, misalnya tadi ada showcase, kemudian ada rak, dan jadi di sana juga ada pelaminan gitu ya. Pelaminan itu kan mencirikan bahwa khas Melayu itu seperti itu gitu.
Nah, capacity building seperti apa? Nah, capacity building ini sebenarnya ini akan menjadi prioritas kita beberapa ini ke depan ya Bu ya, beberapa bulan ke depan ya. Termasuk juga kita juga akan menyelenggarakan atau mensponsori kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan kebudayaan. Karena apa? Karena yang kita fokuskan itu sebenarnya namanya saja sentra budaya gitu. Nah, budayanya di depan gitu ya. Jadi kedepannya itu selain kita akan apa namanya menjalankan pelatihan, mungkin nanti Ibu Irza juga bisa tambahkan gitu. Nah, kedepannya kita juga akan mengadakan event-event Mas untuk mempromosikan budaya Melayu, ciri khas dari 12 kabupaten kota. Oke, jadi Seperti itu, jadi Mas. ini dari awal hingga akhir ya, mulai dari tempatnya, kemudian orang-orangnya juga, dan tadi kalau saya quote budaya gitu. Jadi bukan hanya soal usahanya ya Mbak Winda ya, tapi juga dari budayanya itu juga yang menjadi sesuatu yang kita promosikan, kita dukung seperti itu ya Mbak Winda, luar biasa sekali. Eh, Tadi gerai ini udah jalan sekian lama, sekarang kembali ke Bu Wan, ada berapa banyak sih Bu produk yang ada di gerai sekarang Bu Wan? Oke, kita kan diresmikan tanggal 3 Juli ya. Sekarang Hmm. ini kalau untuk pelaku UMKM yang bergabung sini lebih kurang 300-an orang UMKM. Kalau untuk produk sekarang sudah sampai hampir 700 sekarang, terhitung sampai hari ini. 700, berarti 700-an produk dari 300-an Ya, UMKM yang kemudian difasilitasi oleh gerai. Wow, keren banget. Nah, tadi kan sesuai dengan topik kita kali ini kan kita ingin berbagi tips nih ya, berbagi tips dengan pelaku-pelaku usaha. Dan juga tadi Bu Wan udah share terkait dengan gerai, bagaimana mulai dari awal sehingga sekarang 700-an produk dan 300-an UMKM yang ikut di dalamnya. Jadi sekali lagi saya ajak sobat-sobat PR sekalian jangan lupa untuk mampir ya ke gerai kalau seandainya ada di Pekanbaru. Nah, setelah tahu apa yang dijual di sentra ini atau di gerai ini ada 700-an produk. Nah, bisnis kan nggak jauh-jauh dari omset Bu Nibuan. Omsetnya berapa Bu Wan dari awal sampai sekarang? Jadi begini ya, kita diresmikan pada saat suasana pandemi. Di saat Iya. para toko-toko, gerai-gerai yang lain pada tutup, kita alhamdulillah komitmen bertahan, nggak pernah tutup loh Mas Mike. Keren, keren. Sabtu dan Minggu itu kita buka gitu. Luar Jadi biasa. pada saat pandemi saja kita sudah mencapai untuk 1 bulan itu antara 40 sampai 80 juta satu bulannya. Wow. Wow, satu bulan. Kalau untuk ya, kalau untuk bulan November ini perkiraan saya hampir 200-an juta Wow, untuk wow, bulan keren November. banget. Walaupun Nah, pandeminya belum selesai ya Bu Wan ya. Masih dalam iya, kondisi iya, sekarang tapi bisa bertahan dan berkembang. Nah, alhamdulillah. bertahan dan berkembang ini Bu Wan. Ini kan kita tahu lah dalam kondisi pandemi dan saya yakin sobat-sobat PHR juga mungkin ada yang pelaku usaha ya, tapi banyak yang usahanya kemudian tutup gitu, sepi, nggak ada yang datang, nggak ada yang membeli dan lain sebagainya. Nah ini satu inspirasi juga nih buat kita bagaimana gerai ini bisa bertahan dan malah berkembang. Mungkin Bu Wan bisa kasih tips nggak? Tadi kan kita di awal sudah menjanjikan tips-tips untuk para pelaku usaha, sobat-sobat PR sekalian, supaya bisa bertahan nih Bu Wan di kondisi pandemi sekarang. Kalau saya cuma yang simpel-simpel aja deh Mas Mike ya. Kita memang bersaing ya. Pertama di gerai kita ini uniknya apa? Kita kan udah dikasih tempat gitu ya. Udah dikasih tempat free gitu. Jadi kita kasih harga yang luar biasa terjangkau. Oke. Jadi dari ini aja saya sudah mendapatkan nilai plus ya buat kita. Pertama, kita bertahan tetap di harga. Yang kedua gitu ya, kita menawarkan juga kepada perusahaan-perusahaan ya seperti PHR sendiri nih gitu ya. Kita malahan karena mungkin kebiasaan dari kecil door to door juga ya, akhirnya sekarang terbiasa nih teleponin ini gitu kan BUMN-nya apa semua itu kan, Pak, Bu, ada nggak ya tamu yang datang? Boleh dong ambil goodie bag-nya sama kita, seperti itu. Jadi walaupun PPKM level 4 gitu, tetap kita berusaha di sini untuk menghubungi seperti itu, menghubungi konsumen gitu ya. Jangan pernah langsung, wah udah deh tutup aja dulu, itu nggak ada. Jadi kalau buat saya sendiri ya, saya bukan seorang pengusaha loh Mas Mike, itu salah benar loh gitu. Yang benar itu adalah
saya pelaku UMKM, saya lebih senang seperti itu. Jadi kalau menurut saya konsep saya sendiri gitu ya untuk dalam usaha ini, pertama disiplin waktu. Jadi perlakukanlah diri kita sebagai seorang karyawan, bukan seorang pemimpin, bukan seorang pengusaha, bukan. Perlakukanlah diri kita sebagai seorang karyawan. Bagaimana gitu loh. Seperti saya pribadi nih, saya seorang ibu rumah tangga. Saya walaupun usahanya di rumah, saya itu pakai jam kantor. Jam 7.30 kan udah rapi. Saya pakai jam istirahat juga. Karyawan saya istirahat, saya juga istirahat. Jadi jangan kita beranggapan, wah kita kan usaha sendiri suka-suka. Oh, nggak seperti itu. Pertama disiplin waktu. Anggaplah walaupun usaha itu kecil-kecilan di rumah, tapi komitmen dengan waktu. Perlakukan diri kita juga. Oh, saya punya atasan, saya punya waktu, saya jam sekian sampai jam sekian saya harus bekerja, jam sekiannya saya istirahat sebagai ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus. Waktu juga untuk keluarga, Bu ya, sebagai ibu rumah tangga. Ya, yang kedua fokus. Fokus di sini adalah nggak berganti-ganti. Kadang kan kebanyakan sekarang baru nyoba sebentar, 2 bulan, 3 bulan, aduh sepi, udah tutup dulu. Ntar coba lagi di bidang yang lain. Itu salah. Coba terus. Pelajari ini kenapa. Tetap konsisten. Seperti ibu saya sendiri sejak tahun 1968, nggak kemana-mana Mas Mike, beliau fokus untuk songketnya sampai sekarang. Wow. Itu berarti tadi satu ya. Yang kedua persisten gitu ya. Iya. Yang ketiga yang paling penting itu, yang nggak kalah penting, kualitasnya harus dijaga. Nah, ini nih. Harga stabil. Ya, jadi jangan pernah menurunkan kualitas demi untuk bisa memasarkan dengan lebih murah gitu Ibu ya. Benar. Keren banget. Jadi ini inspirasional sekali. Jadi ada 3 tadi ya saya catat Bu ya. Yang pertama disiplin. Nah, ini berlaku mungkin secara generik ya untuk semua, bukan hanya pelaku usaha. Kita harus disiplin terus nih. Kemudian yang kedua persisten. Memang ada banyak tantangan, tapi pasti ada jalan. Gitu ya Bu ya? Siap. Pasti ada jalan. Yang ketiga, kualitas. Karena begitu tahu kualitas kita bagus, begitu nyari songket, Harga pasti nyarinya terjangkau ke situ lagi gitu ya Bu ya. Oh, ini mungkin bisa jadi tips yang baik nih untuk teman-teman sobat-sobat PHR sekalian. Jadi kita yang mungkin mau memulai usaha gitu ya, sobat-sobat PHR mungkin bisa gali-gali. Apa sih potensi saya? Apa keunggulan saya? Kalau Bu Wan tadi mungkin udah kenal songket, dilihat dari dipegang dikit aja udah tahu nih. Oh, kualitasnya seperti ini karena dari umur 10 tahun tadi ya udah megang songket. Apa yang jadi keahlian, apa yang jadi keunggulan, itu yang kita kembangkan. Ditambahkan dengan kreativitas, saya yakin kita bisa jadi rekan-rekan sobat PR sekalian bisa memulai usaha dengan baik dan bertahan di kondisi pandemi. Disiplin, kemudian persisten, bertahan, kemudian yang ketiga kualitas. Mantap, terima kasih Bu Wan atas tips-tipsnya. Saya coba kembali lagi nih ke Mbak Winda. Dulu Bu Wan kan cerita door to door ya, ketok pintu gitu. Tapi kalau sekarang lewat telepon. Ini kan maju nih eranya ya. Jadi apalagi sekarang kita kenal dengan era digital teknologi digital. Nah, peran kita gimana Mbak Winda untuk mendukung UMKM yang ada di Riau, terutama gerai ini? Ada nggak sih yang nyerempet-nyerempet atau menggunakan teknologi digital? Ya, Mas Mike, jadi bukan nyerempet lagi, Mas. Emang kita sedang godok gitu ya. Kita menyebutnya itu sebagai pasar digital. Jadi kita bekerja sama dengan Winsuska, Fakultas Sains dan Teknologi. Namun kita menggandeng juga konsultan riset dan pemasaran. Jadi Marketplace ini memang cukup terkenal ya secara nasional gitu. Nah, apa yang sebenarnya kita harapkan dari pasar digital ini bukan hanya sekedar memasarkan melalui marketplace, Mas. Tapi kita juga ingin ada bisnis model gitu ya. Bisnis model yang bisa mengintegrasikan
mulai dia dari supply, kemudian distribusinya, kemudian pemasarannya, termasuk juga bagaimana stokisnya, seperti itu. Itu yang ingin kita lakukan secara digital dan secara terintegrasi gitu. Nah, saat ini kita sudah mulai kita sudah mulai mengidentifikasi sebenarnya bagaimana kesiapan gerai ini untuk bisa menjadi diterapkan pasar digital. Nah, mengenai digital ini bukan hanya program gerai saja yang kita terapkan seperti ini, Mas. Jadi sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah ada, misalnya dulu kita pernah ada program ketahanan pangan gitu ya. Itu kita juga menerapkan teknologi digital gitu. Jadi para petani itu bisa memasarkan lewat marketplace dan sudah ada websitenya juga nih, Mas, namanya petaniriau.id. Kemudian baru-baru ini kita juga bulan lalu itu kita meluncurkan yang namanya sintong.id. Sintong itu nama sebuah desa ya di Rokan Hilir. Nah, itu tuh lebih kepada untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang dihasilkan dari lahan gambut. Jadi kita kerjasamanya dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu, Mas. Jadi hampir di semua program TJSL kita berusaha untuk adapt dengan teknologi yang semakin berkembang. Keren banget nih, Mbak Winda. Jadi tips selanjutnya nih, tadi 3 udah dari Bu Wan ya. Tips satu lagi dari Mbak Winda adalah adaptif. Ya, jadi harus adaptif dan memang sekarang zamannya digital ya, udah nggak zaman lagi. Mungkin saya sendiri kaget nanti kalau tiba-tiba Bu Wan muncul di depan pintu ngetok pintu gitu kan ya. Kita punya songket. Kalau produknya udah 7.000, mau bawa produk semua gimana caranya? Jadi sekarang digital, pemasaran. Tadi ada beberapa platform-platform yang sudah disiapkan oleh PHR. Keren banget. Jadi jalan dari depan, siapkan gedungnya, orang-orangnya, hingga sekarang di pemasarannya pun kita tetap mendukung UMKM yang ada di sekitar kita. Keren banget, Mbak Winda. Thank you informasinya. Itu yang sudah kita lakukan nih, Mbak Winda. Berikutnya apa nih yang akan dilakukan oleh PHR untuk memajukan UMKM yang ada di Riau? Ya, tentunya kita memang UMKM ini menjadi bagian dari atau penekanan program TJSL kita, Mas ya. Tentunya kita ada 2 pendekatan. Jadi yang pertama mungkin kita ke depannya kita akan mulai untuk mengekspan apa yang sudah kita lakukan di gerai ini. Tapi khusus untuk gerai ini memang fokus utamanya adalah mencari supplier lebih banyak lagi ya Bu ya, supaya kita bisa membantu lebih banyak lagi UMKM yang ada di Provinsi Riau ini. Dan tentunya dengan adanya penerapan teknologi digital ini, apalagi nanti kalau misalnya memang sudah diterapkan, itu kita inginnya semakin banyak lagi UMKM yang bisa memasarkan produknya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa apalagi di masa pandemi ini ya, semua sektor ekonomi itu kan buruk gitu. Namun UMKM lah yang masih tetap bisa bertahan. Gitu. Jadi kita mungkin akan lebih memperbanyak UMKM-nya, namun di satu sisi kita juga tidak hanya memperbanyak jumlah, tapi kita juga bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya. Itu paling penting gitu. Karena kuantitas itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kualitas gitu. Bagaimana mereka itu bisa adaptif, kita terapkan teknologi kalau mereka tidak punya kemampuan untuk mengikuti teknologi tersebut kan sama saja bohong ya Mas ya. Jadi mungkin pendekatannya kita kedua. Jadi dua pendekatan itu. Jadi tidak hanya pemasarannya, tapi UMKM-nya juga kita tingkatkan kualitas SDM-nya. Yes, memang harus begitu ya Mbak Winda ya. Jangan sampai kita siapkan platform, kita siapkan tempatnya, dia bisa berjualan di sana, tapi kunci tokonya nggak ada gitu. Misalnya dia nggak tahu bagaimana cara login. Ini saya mau ngupload produk saya, gimana caranya? Ya sama aja, ujung-ujungnya nggak akan terpakai. Memang penting banget tuh Mbak Winda. Jadi pelaku usahanya pun kompetensinya harus kita dukung juga, harus kita tingkatkan juga. Nih, kembali lagi ke gerai nih, Bu Wan. What next? Tadi kan Mbak Winda udah share apa yang berikutnya kita akan lakukan di PHR. Gerai sendiri apa nih rencana ke depannya, Bu Wan? Oke, ke depan kita ya, sesuai dengan komitmen kita gitu ya, tetap akan membina ya, yang pasti kan membina gitu ya. Karena kenapa gitu? Kita sudah promosi nih secara online, secara digital gitu loh. Mampu nggak UMKM kita untuk standby-kan produknya? Ini dulu yang nggak kalah pentingnya untuk dibenahi juga. Karena kenapa? Banyak UMKM yang sudah lama tertidur kan.
Iya, iya. selama masa pandemi ini gitu. Jadi sekarang nih kita hubungi mereka lagi, support mereka lagi gitu loh. Jadi supaya mereka tetap yakin bahwasanya karena banyak UMKM itu yang masih ragu-ragu. Kadang-kadang udah habis produknya kita teleponin lagi gitu. Jadi ini juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan untuk meramaikan gedung ini nanti supaya dikunjungi orang seperti itu ya. Saya juga ada trik yang sedikit agak berbeda gitu ya. Karena orang bertanya, ini kenapa? Kapan mau dipromosi? Kapan mau launchingnya? Ya kita kan harus benahi dulu SDM kita sendiri gitu. Yang jelas selama pandemi kita nggak pernah ada kata tutup. Jadi tetap kita buka loh, jam 8 pagi kita tetap udah buka, walaupun PPKM level 4, itu yang jelas, satu. Gitu. Dan terus kita nanti akan membuat event-event budaya, pelatihan gitu. Jadi dengan membuat event-event budaya, seperti contoh gini ya, kita kan ada 12 kota kabupaten ya di sini. Jadi setiap kabupaten itu kita beri kesempatan untuk menampilkan kebudayaan mereka dari kabupaten mereka sendiri ke sini. Jadi mereka bikin event di sini, otomatis orang kan akan berdatangan. Karena kan sekarang kan sudah mulai langka kan. Apa itu khas daerah itu apa? Permainan rakyat itu seperti apa gitu. Jadi memang sudah langka. Jadi kita membuat triknya seperti itu. Kita akan membuat event-event wisata di sini. Karena kebetulan di depan kita cukup luas, Mas Mike. Oke. Lokasinya sendiri di mana nih, Bu Wan? Di Jalan Ponegoro, di Ponegoro, di Komplek Lembaga Adat Melayu Riau. Di Jalan di Ponegoro, mungkin bisa langsung dicatat, di search di Google Map-nya, di pin, nanti begitu jam 5 selesai live, langsung menuju ke sana ya Bu Wan ya. Dan tadi untuk sobat-sobat PHR yang ada di wilayah sekitar, ini kesempatan nih, tadi Bu Wan udah buka pintu ya. Kalau seandainya ada dari rekan-rekan ataupun sobat-sobat PHR yang mau menyalurkan produknya, bikin event, akan didukung melalui gerai kita Ibu Wan yang luar biasa. Luar biasa keren. Sekali lagi saya mau tepuk tangan dulu dong untuk program-program CSR ataupun dukungan-dukungan yang disampaikan oleh PHR dan bagaimana gerai yang kita punya bisa berkembang, bertahan selama pandemi. Dan juga bukan hanya berkembang sendiri ya, tapi juga menjadi saluran untuk bagaimana UMKM di sekitar-sekitar kita bisa berkembang. Luar biasa keren banget, Bu Wan dan Mbak Winda. Saya kayaknya dari tadi mulutnya udah kering gara-gara nanya-nanya terus. Sekarang kita kasih giliran teman-teman sobat-sobat PHR untuk bertanya. Saya nyalain dulu komennya ya. Saya nyalain komen dan di Q&A sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Oke, sambil kita lihat dan dipilih nanti 5 pertanyaan yang paling klop, paling mantap untuk ditanyakan, kita akan berikan hadiah berupa saldo link aja. Dan juga tadi Bu Wan sudah sampaikan lokasinya ada di Jalan Diponegoro. Jangan lupa sahabat-sahabat PHR yang mau berbelanja silahkan mampir ke gerai. Dan Instagramnya juga jangan lupa di-follow ya, Bu Wan. Instagramnya itu @galerilamriau. @galerilamriau. Oke, sekarang giliran pertanyaan nih dari sobat-sobat PHR. Ada pertanyaan dari, saya bacakan di sini, dari Sheila Fahira. Nah, pertanyaannya isinya begini, apakah UMKM lokal tersebut yang didukung oleh PT Pertamina Hulu Rokan dapat dipasarkan ke dunia? Wah, ini tantangan nih Mbak Winda nih. Jadi bukan hanya di Indonesia, Riau dan di Indonesia, tapi ke dunia. Bagaimana kira-kira respon dari pertanyaan ini Mbak Winda? Luar biasa Mbak Hasila, kami senang sekali mendapat tantangan seperti ini ya. Jadi awalnya sebenarnya pada saat kita mengajak Winsuska itu untuk bekerja sama. Sebenarnya ini bagian juga dari rencana kita. Nah, tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya yang kita perbaiki itu dulu itu adalah bisnis modelnya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Tentunya kalau memang sudah terbentuk platform, kemudian UMKM-nya sendiri sudah ready, saya rasa tidak tertutup kemungkinan ya kita bisa memasarkan produk itu secara internasional ya. Jadi nggak usah jauh-jauh Mas, kita punya pangsa pasar seperti Malaysia, kemudian Singapura gitu ya. Bahkan
Mungkin nanti Wan Iza bisa menjelaskan bahwa apa namanya orang dari Malaysia itu suka belanjanya tuh di sini gitu. Dan yang paling terdekat itu kan bisa melalui Batam. Kemudian banyak juga orang Malaysia yang langsung datang ke Pekanbaru seperti itu. Jadi tidak kemungkinan. Dan makanya kita membangun semua apa ya? Semua channel gitu ya Mas ya, baik dengan komunitas, dengan institusi pemerintahan, itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa memasarkan produk itu tidak hanya di apa namanya di lokal saja gitu. Kita akan mulai merambah juga ke nasional maupun internasional. Gitu, Mas. Iya, iya. Dan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, pengiriman dan lain sebagainya lebih mudah. Pintu terbuka ya, Mbak Winda ya. Tapi kalaupun pintu terbuka, ketika kita masuk tanpa persiapan, tadi Bu Wan bilang kualitas dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ya nggak dipilih juga. Jadi ada dua sisi nih, dari jalurnya dan juga dari produknya. Oke. Karena jadi begitu, ada opportunity. ya, sorry Mas, saya mau nambahkan, begitu kita pasarkan internasional, itu berarti kan kualitas juga harus kita tingkatkan kan Mas. Jadi memang harus ada apa ya, screening-screeningnya, kriterianya. Nah itu dulu yang kita benahin di awal ini. Oke, jadi UMKM di Riau siap-siap ya, jaga kualitas, tingkatkan kualitas. One day kita akan go internasional nih. Thank you, Sheila Fahira. Pertanyaan kedua dari Yadi Surabaya. Wah, ini dari Surabaya ini jauh nih. Bagaimana proses kurasi dari UMKM binaan PHR? Jadi pertanyaannya, kalau UMKM ingin daftar nih Mbak Winda, jadi mitra PHR gimana caranya? Mungkin ke Bu Wan dulu bisa kenalan dan juga didukung oleh PHR, gimana ceritanya tuh Bu Wan? Waduh, kalau ini Bu Winda nih yang jelasin lagi nih. Karena kita sini kan memang benar-benar binaan dari PHR ya. PHR kan ada kerjasama juga dengan lembaga dan Mayuri. Ini kayak Bu Winda deh yang pasnya deh. Oke, berarti melalui lembaga tadi ya, dari lembaga yang dijalankan ke PHR. Kalau Mbak Winda kemarin mau daftar gimana Mbak Winda? Ya jadi gini, itu yang disampaikan Bu Wan Irza itu kan sebenarnya awal dari bagaimana sentra atau gerai ini terbentuk ya Mas ya. Memang awalnya kan idenya tadi disampaikan itu dari lembaga dan Melayu. Dan sampai saat ini pun ini sangat terima kasih dari lembaga dan Melayu selalu. Tapi mulai sekarang pun sudah banyak sekali nih Mas yang orang-orang yang langsung japri ke saya gitu. Bisa nggak dijual produk saya seperti itu? Nah tentunya gini, kalau kita pada prinsipnya kita sangat terbuka ya, karena ini kan tujuannya itu sebenarnya untuk apa namanya membantu UMKM yang ada di Provinsi Riau gitu. Jadi ada banyak channel itu tadi gunanya sosial media, kemudian juga apa namanya teknologi gitu kan. Tadi ini kan juga sudah ada ininya ya, galeri lam itu. Alamat Instagramnya ya Bu Iza ya. Jadi silakan ya kalau misalnya ada yang tertarik untuk memasarkan produknya itu bisa ke saya, bisa juga dicek di galeri lamnya. Kalau ada kenalan ke Bu Irza bisa ke Bu Irza langsung, atau kita juga punya alamat WA dari Gerai ya Bu ya. Jadi banyak sekali Mas, kami sangat terbuka, tapi tentunya gini. Tadi dalam menarik itu bagaimana proses kurasi gitu. Tentunya ini ada di Bu Wan Irza juga ya, bagaimana menyeleksi produk tersebut. Karena gini, sekarang ini untuk menjual produk itu kan tidak sembarangan harus ada misalnya PIRT-nya, ada izin penjualnya, kemudian juga Bu Irza itu yang tahu ya gitu. Nah, jadi itu juga diperhatikan gitu. Tapi pada prinsipnya siapa saja yang tertarik ingin memasarkan produknya kita buka melalui channel-channel yang saya sebutkan tadi. Oke ya, jadi dari Mbak Winda sendiri, kemudian tadi Bu Wan juga udah bilang kita membuka pintu ya Bu Wan ya. Kalau seandainya ada UMKM di sekitar yang kemudian mau memasarkan produknya lewat gerai, kita buka pintu. Jadi ini opportunity-nya udah terbuka nih kepada Yadi Surabaya. Kontak sekali lagi saya bacakan nih Instagramnya @galeri_lm_riau. Follow dulu Instagramnya, kemudian nanti bisa di DM dan kemudian bisa berdiskusi dengan rekan ataupun pengelola di gerai untuk bisa memasukkan produk-produknya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari tikamisu.zip. Wah, ini tikamisu.zip. Nah, ini pertanyaannya mungkin kembali nih terkait dengan budaya. Tadi kita banyak tentang budaya.
bagaimana PHR menyatakan bahwa budaya tersebut atau daerah tersebut butuh pendampingan. Dia ada segmen-segmen tertentunya nggak? Yang kemudian butuh pendampingan dan mana yang enggak? Ya, jadi gini, kembali lagi kita sangat disupport oleh Lembaga Adat Melayu. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau ini kan ada di 12 kabupaten kota ya. Tolong saya dikoreksi ya. Nah, itu adalah bagian dari program kerja Bu Wadiza juga. Ibu Wan ini sudah kemana-mana nih Mas, sudah hampir 5 kabupaten kota. Adalah salah satunya melakukan semacam ini ya, visitasi ya ke kabupaten-kabupaten itu gitu. Nah, itu kan adalah bagian dari kita membuka kesempatannya buat siapa saja yang ingin bekerja sama dengan kita, termasuk juga tadi fokuskan pada budaya gitu Mas. Oke. Thank you, Mbak Winda. Sepertinya tadi ada sedikit ini ya, kesulitan koneksi hingga terpaus tadi. Semoga yang disampaikan Mbak Winda ini ya cukup jelas diterima oleh sobat-sobat saya. Ya. Ini pertanyaan sekarang untuk Bu Wan. Dari Aninditias, gitu ya. Aninditias. Ini pengen memulai untuk jadi UMKM nih Bu. Tapi modalnya sedikit Bu Wan. Ini banyak jadi masalah kita ya, masalah teman-teman yang mau berusaha. Ada tips nggak atau mungkin bisa di-share kepada teman kita ini bagaimana membuat uang dikit uang. Oke, sekarang ini ya kalau untuk masalah modal ya itu sudah nggak jadi persoalan ya menurut saya ya, karena yang penting pertama kan kemauan dulu. Iya kan, yang kedua gitu. Kita melihat ini kemampuan kita di mana sih sebenarnya. Yang ketiga pangsa pasar dulu. Jangan melihat pemasaran yang jauh dulu dan terdekat dulu nih. Kira-kira yang saya produksi ini mau saya pasarkan ke teman-teman kah, tetangga kah, keluarga kah? Itu dahulu yang diinginkan dulu. Kalau udah benar-benar dicoba dari hal yang kecil dulu, serasa kita sudah mampu dengan modal yang kecil, kita kan bisa mendatangi ya. Sekarang kan banyak ya binaan-binaan ya. Seperti PHR sendiri, ini tim CSR-nya emang luar biasa ini Mas. Saya emang terus terang lebih 40 tahun lebih ini ya. Saya mengucapkan terima kasih ini. Belum pernah benar-benar dibina seperti ini. Ini tim CSR-nya PHR ini. Luar biasa, jempol Bu. Iya. Benar jempol. Ini memang luar biasa nih, benar-benar perlu dikasih apus juga ini untuk tim PHR-nya CSR luar biasa. Iya, itu keren. Ya yang satu kan banyak lagi kan BUMN yang lain juga gitu kan. Sekarang kan banyak itu, apalagi kan sekarang kan sedang menggalakkan masa industri kecil UMKM ya. Jadi kita jangan khawatir masalah modal gitu. Ke kantor murah aja kita sekarang sudah bisa loh dibimbing loh gitu. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Pangsa pasarnya seperti apa? Targetnya apa dulu? Setelah dicoba yang kecil, serasa udah mantap, baru deh, wah, kayaknya saya belum modal nih, gitu. Baru lihat dulu nih, jangan langsung pinjam yang gede langsung, ntar pusing balikinnya. Betul. Iya kan? Jadi istilahnya mulai dengan langkah-langkah kecil dan yang paling penting mulai. Jadi jangan pernah takut. Iya benar. Iya, jadi lihat dulu orang-orang di sekitar kita apa yang sedang dibutuhkan, dan kemudian dari hal-hal yang kecil nanti kita belajar dari sana lagi di step berikutnya. Coba lagi terus seperti itu sampai mempelajari di mana kurangnya kita. Kalau kita mau bisnis kuliner nih kecil-kecilan, bikin dulu yang kecil. Ntar dengar dulu komentar Papa nih. Oh ya tetangga bilang ininya kurang ini. Nah seperti itu dulu kan, dari hal yang kecil dulu. Ya betul sekali. Jadi jangan sampai modal jadi penghalang untuk sobat-sobat PHR memulai UMKM. Nah ini banget nih dari Bu Wan.
Yang penting kita mulai dari kecil dulu. Modalnya berapa? Apa yang bisa dilakukan dengan modal ini? Ya kita lakukan dulu sambil kemudian kita belajar. Dan bagaimana pengalaman Bu Wan? Jangan lupa itu. Kalau Bu Wan kemarin ngetok pintu, ya, ini ngetok pintu ke sponsor ataupun pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan dukungan, baik dukungan modal maupun dukungan kompetensi. Keren banget, Bu Wan. Nah, semoga bisa menjawab ya untuk Anindya memberikan pertanyaan tadi. Pertanyaan kelima nih Bu. Ini untuk Bu Wan lagi nih. Ini dari Anggita DRS. Jadi tadi ada di Surabaya, tika.zip, dan Anindityas, dan Anggita DRS. Nanti silakan ke ini ya, ke Instagram PHR. Bu Wan, Gerai kan telah menampilkan berbagai ada kuliner juga ya, Bu Wan. Ada kuliner juga, kemudian hal-hal yang lainnya. Apakah juga menampilkan misalnya kayak pertunjukan seni, tari, dan sebagainya? Itu juga nggak, Bu? Oh iya, ini akan kita bikin ya dengan timnya Bu Winda juga ya, masalah kebudayaan kita ya, dengan tim CSR juga, dengan lembaga adat Melayu Riau juga, dan ada 12 kota kabupaten ya di Riau ya. Kita 12 kan pas benar nih Mas Mike. 12 itu kan berarti kan 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi setiap kabupaten itu mendapatkan 1 kali penampilan dalam 1 bulan gitu. Dan 1 kali ini bukan 1 hari loh Mas Mike. Itu 3 hari kita bikin berturut-turut sampai malam itu macam-macam pagelaran, permainan rakyatnya seperti itu ya. Jadi kita akan rutin terus melakukan itu. Dan kalau untuk di sela-sela itu bagaimana? Karena 30 hari dalam 1 bulan, 3 hari. Sisanya seperti apa? Untuk 1 minggunya itu kita akan juga bikin event-event. Kita akan mengundang juga sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah. Jadi mereka juga tahu loh seperti apa gitu kan. Ini budaya Melayu itu seperti apa. Ini lagi kita susun semuanya Mas Mac. Insya Allah 2022 gitu. Omset kita melebihi daripada 200 juta per bulan. Amin, amin. Jadi jangan lupa yang punya ini ya bakat, kemudian yang punya mungkin sanggar tari dan lain sebagainya, ada jalurnya kita lewat gerai ya. Oh ya, saya mau cek dulu Bu Wan, dari tadi suara saya terputus-putus kan? Atau cukup lancar? Iya, benar. Sudah mulai agak lancar, sudah mulai lancar. Oke. Sekarang lancar. Jadi mohon maaf sobat-sobat PHR kalau memang ada kesulitan teknis. Oke, saya sekarang mengundang sobat-sobat PHR untuk memberikan tolong dong tulis di kolom chat. Karena ini obrolan of the day episode 5 ya. Pak Winda, apa kira-kira yang jadi apa yang ingin kalian ketahui dari kalian supaya itu bisa jadi pilihan kita di obrolan selanjutnya. Sambil menunggu nih, saya mau ulang lagi dari yang sudah dapat dipilih pertanyaannya, yaitu Sheila Fahira, ya di Surabaya, tika.zip, kemudian ada Anindityas, Anggita DRS, supaya nanti tolong DM ke Instagramnya PHR agar kita bisa kita bisa follow up untuk hadiahnya seperti yang sudah dijanjikan. Oke. Suaranya masih lancar, Bu Wan, Mbak Bunda? Agak sedikit terputus-putus, tapi terdengar ya? Terdengar. Oke. Sobat PHR, saya sudah lihat beberapa komen untuk kira-kira jadi ini ya, jadi diketahui dari teman-teman. Kita kebetulan sudah jelang-jelang di akhir dari waktu kita terkait dengan obrolan today tadi hari ini. Terima kasih banyak
Terima kasih banyak untuk Mbak Winda dan tentunya untuk sobat-sobat semua. Saya sebagai moderator juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata, dan jangan lupa tadi follow Instagram dari Pertamina biar nggak ketinggalan informasi terkait PHR. Dan juga tadi Instagram dari Gerai kita, Wan ya, nanti bisa berhubungan langsung dengan pihak-pihak dari Gerai, bisa berdiskusi bagaimana kita bisa memfasilitasi. Nah, ini tak kalah penting nih informasinya, teman-teman sekalian. Jangan lupa di episode selanjutnya, ini episode yang spesial. Karena ini adalah episode spesial ulang tahun PR, dan kita akan ada narasumber yang spesial, itu Dirut PR. Nah, ya tanggal 20 Desember itu kebetulan adalah PR yang ketiga, dan narasumbernya spesial yaitu Pak Jafe Arifin Suhardi. Please nonton, kami undang untuk bisa ikut di dalam obrolan ini, sangat seru dan juga ini lebih menarik. Jadi catat ya tanggalnya semuanya. Nah, terakhir nih, untuk kita semua, kami kepada semuanya, kondisi kita masih pandemi, jadi kami kembali mengingatkan kesehatan, ya selalu cuci tangan, pakai masker kalau kita keluar rumah, dan kalau kita jalan-jalan bergerak, ya Bu Wan ya, maskernya, kemudian keramaian, tentunya dan juga berolahraga, imun tubuhnya meningkat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Wan, Mbak Winda, semoga selalu sehat. Kita salam semua dari PR. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu di obrolan of the day selanjutnya. Semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera buat kita. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mas Mike, Bu Anissa, sampai ketemu. Sama-sama Bu Winda, Mas Mike. Sudah hadir. Oh ya Mbak Dea, terima kasih. Ya, Mbak Dea, Iya, untuk panitia juga di belakang terima kasih ya. Sobat-sobat PHR semuanya terima kasih. Selamat sore.